Halo, selamat pagi para pendengar. Do you believe it or not? Ini saya Riz Megawarna. Jadi hari ini saya akan bercerita mengenai pengalaman yang terjadi saat saya masih kecil. Pada waktu itu usia saya masih sekitar 3-4 tahunan, dan cerita ini diceritakan oleh ibu saya, dan saya mengingat beberapa bagiannya meskipun tidak terlalu detail, tapi sangat berhubungan. Jadi cerita ini dimulai ketika keluarga saya tinggal di sebuah rumah dengan memiliki perkarangan yang luas, dan rumah tersebut ini dibagi-bagi menjadi beberapa kamar karena sebagian kamar dibuat tempat kos bagi anak-anak yang sekolah SMP atau SMA. Karena nggak jauh dari rumah kami, di seberang jalan itu ada sebuah SMP dan SMA negeri. Jadi banyak sekali anak-anak yang biasanya ngekos di sana, dan kebetulan nenek saya juga membuka usaha kos-kosan dan selalu ramai pada saat itu. Nah, kejadian ini sebenarnya bukan kejadian yang bisa dibilang wajar-wajar saja atau kejadian yang biasa-biasa aja yang terjadi dengan atau ketika kita bertemu makhluk gaib gitu ya, kayak misalnya seperti kita ketemu Mbak Kunti, terus kita ngelihat sosok yang terbang atau sesuatu yang terlempar dari atas, bukan yang seperti itu. Tapi kisah ini terjadi karena makhluk-makhluk yang mengganggu kami ini adalah anak kecil. Hanya saja pada saat itu anak kecil tersebut tidak bisa kami lihat, dan orang tua saya pun berkata demikian. Nah, pada saat itu saya di usia 4 tahunan itu sudah memiliki adik. Jadi kami ini bertiga cewek, dan kami ini ditempatkan dalam satu ruangan besar dengan tempat tidur yang rada luas gitu ya, untuk tidur bertiga barengan. Dan di sana biasanya kami juga bermain dan beraktivitas di ruangan itu karena kami begitu dimanjakan dengan mainan-mainan khas anak kecil, karena kami kan masih kecil-kecil juga ya pada saat itu. Jadi ada boneka, ada mobil-mobilan yang bisa bunyi, atau ada mainan yang kalau misalnya dipencet tombolnya itu akan berputar, yang seperti itu, permainan yang seperti itu. Biasanya kami memainkan itu saat pagi hari kan, kalau habis bangun tidur, atau kebetulan juga kami punya sepupu yang tempat tinggalnya nggak jauh dari sana. Biasanya kami bermain bersama. Hanya saja yang aneh, setiap kali kami tidur di malam hari, nah ini yang bagian saya selalu ingat, mainan-mainan itu selalu berbunyi sendiri tanpa sebab selama beberapa hari. Dan setiap malam ibu saya ini selalu ngecek tempat kami tidur, karena selain heran juga untuk memastikan kami ini beneran udah tidur gak sih gitu. Karena suara mainan-mainan itu sampai ke suaranya itu sampai ke tempat tidurnya orang tua kami gitu. Jadi akhirnya ibu saya bangun untuk mengecek, dan yang menurut ibu saya aneh, kami semua itu tertidur dengan lelap. Sebenarnya pada saat saya tertidur, saya juga mendengar suara, tapi mungkin karena kami terutama saya ya, karena saya masih kecil, jadi nggak terlalu mikir itu suara apa atau apa, nggak terlalu pusing gitu. Jadi nerusin tidur. Saya dengar suara mainan yang bunyi bersamaan itu, saya dengar. Dan kata ibu saya, itu selalu terjadi hampir tiap malam. Setiap dicek, mainan-mainan itu mati. Namun setelah lewat lebih dari 3 minggu atau 2 minggu kemudian, nah ini anak-anak kecil yang gak terlihat tadi menjadi semakin jahil mereka ini. Jadi
ketika ibu saya ngecek yang biasanya mainan ini mati sendiri, mereka kayak membuat mainan-mainan itu tetap hidup, gak dimatikan. Nah itu yang membuat ibu saya mulai ketakutan. Dari sana akhirnya beliau cerita ke bapak, dan akhirnya bapak ini punya alhamdulillah punya kenalan yang mengerti dengan dunia metafisika atau hal-hal seperti ini. Terus akhirnya beliau curhat sama temannya, dan setelah menceritakan detail peristiwa mengenai mainan yang sering berbunyi di malam hari, akhirnya teman bapak ini memutuskan untuk datang ke rumah. Nah benar kata beliau, yang kata teman bapak saya itu, di rumah saya memang ada jin anak kecil, dan itu 2 anak kecil. Jadi masih kecil banget, masih suka, ya itu karena masih kecil mereka juga tertarik dengan mainan-mainan itu tadi. Akhirnya setelah mengetahui keadaan jin itu, mereka dipindahkanlah ke luar rumah. Lalu rumah ini istilahnya dipagarin mungkin ya, agar anak-anak itu nggak kembali masuk. Sejak itu kejadian mainan yang berbunyi dengan sendirinya tiap malam hari itu sudah nggak muncul lagi. Nah, yang bikin ceritanya ini sedikit menarik, ketika ibu saya bercerita sebenarnya mainan-mainan itu gak cuman berbunyi aja, tapi kadang bergerak dengan sendirinya seolah-olah ada yang memainkannya. Cuman pada saat itu ibu saya memilih kayak stay calm gitu, tapi curhat ke bapak saya, bercerita kejadian ini, terus mencoba untuk menyelesaikan dengan baik tanpa rame atau langsung memindahkan kami ke kamar untuk tidur bareng bersama gitu, enggak yang seperti itu. Ibu saya lebih tenang pembawaannya. Sementara saya yang diceritakan itu malah membayangkan yang tidak-tidak, seperti kayak gimana kalau mereka punya niat jahil yang lebih parah dari itu dan lain-lain. Tapi alhamdulillah saat ini saya sudah dewasa, udah menginjak usia 29 tahun, dan setiap kali saya ke rumah itu untuk menyambangi, mengingat masa kecil, sepertinya aura rumah tersebut sudah lebih nyaman. Oke, untuk saat ini itu saja yang bisa saya ceritakan, dan terima kasih sudah mendengarkan.